Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Silakan ketua kelas pimpin berdoa hari ini, Evan. Sebelum memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ada yang tahu kita hari ini mau belajar apa? Kalau di papan itu ada tulisannya apa? Dilema story Pedagogi. Ya, yang diketahui dari dilema story pedagogi. Ada yang tahu dilema itu apa? Ya, stres boleh, stres. Terus apa lagi? Bingung boleh. Depresi ya agak mendekati tapi bukan depresi ya. Stres, bingung, terus mau pilih yang mana, nggak tahu solusinya yang mana, masih bingung antara A atau B. Jadi kita hari ini akan belajar terkait dilema story pedagogi. Ada yang pernah mengalami perasaan dilema? Pernah. Hampir semuanya pernah ya, kecuali Tanto berarti. Tanto nggak pernah dilema, pernah? Pertanyaannya. Di sini ada yang pernah mengalami persoalan dilema terkait matematika? Ada. Nah, contohnya apa? Revan dulu. Apa contohnya, Revan? Bingung ketika menghitung rumusnya. Menghitung rumus. Karisa? Kira-kira apa, Sah? Kalau matematika, Sah? Kamu susahnya gimana? cari rumusnya. Bingung cari rumus juga. Vian? Sama. Sama. Maksud sama semua, Vian? Kira-kira waktu matematika itu kamu pilih cap cip apa bawa kerjaan lo? Taktik. Kalau Vita apa, Fit? Bingung hitungnya. Bingung menghitungnya. Ada yang tahu tujuan kita belajar hari ini apa? Mama jelaskan ya. Tujuan yang pertama, melalui kegiatan belajar ini, kalian bisa meningkatkan berpikir kritis. Yang kedua, melalui kegiatan belajar ini, kalian mampu menyelesaikan persoalan matematika yang sudah tersedia di LKPD. Nanti akan Ibu berikan. Yang ketiga, yaitu siswa mampu menentukan solusi mana berdasarkan cerita tersebut. Jadi kalian bisa tuh cari solusinya dari cerita tersebut yang paling baik bagi kalian. Jadi nanti ada diskusi, argumen, serta memecahkan masalah. Kemudian yang keempat, siswa mampu menyajikan hasil diskusi dalam bentuk tabel. Kemudian yang terakhir, siswa dapat menjelaskan alasan kenapa kok kalian memilih solusi tersebut. Ya, nanti ada tuh di bawahnya alasan jawabannya apa. Itu wajib diisi. Kemudian hari ini karena sudah siap semua, nggak ada yang sakit ya. Kemudian ini dilema story. Apa yang kalian? Hari ini Ibu akan membagikan lembar LKPD dan juga bahan ajar pada masing-masing kelompok. Satu kelompok menerima satu LKPD dan satu bahan ajar. Jadi dibaca dulu bahan ajarnya, baru dikerjakan LKPD-nya. LKPD itu lembar kegiatan peserta didik. Kelompok A, ini untuk kelompok B. Dibaca dulu bahan ajarnya. Kita tahu nggak sih? Setelah dibaca bahan ajarnya, dikerjakan LKPD-nya. Jangan lupa diskusi. Tidak boleh dikerjakan sendiri, tapi dikerjakan secara bersama-sama.
baca soalnya apa yang pertama? Siap. Yang keras ya. Tanto yang baca. Ayo Tanto, silakan Tanto dibaca Tanto. Dilihat LKPD-nya. Di situ ada cerita dilema story. Silakan dibaca. Ayo Tanto dibaca perwakilan kelompok A. Yang keras. Jadi membawa uang RP 20.000 ke sekolah. Jajan favoritnya harga 8.500. Namun saat pelajaran matematika penggarisnya pada ia butuh waris baru saja RP 12.000. Temannya Andi menawarkan penggaris kesehatan 5.000, tapi agak kurang dan angkanya mudah. Ini bukti itu uangnya tidak cukup bila ia membeli penggaris baru dan jajan. Ya kalian jadi siapa yang kalian lakukan? Jika kalian menjadi Budi, apa yang akan kalian lakukan? Membeli jajan atau membeli penggaris untuk belajar atau beli bekas? Nah, di situ nanti ada pilihannya. Jadi, dikerjakan dulu nomor 1 sampai 10. Nanti Bu Maya lihat satu-satu, kalau ada yang susah bisa bertanya. Nah, oke. Kerjakan dulu. Dibagi ya nanti ya. Misalnya nomor 1 yang baca Karisan, nomor 1 terus dikerjakan bareng-bareng satu kelompok. Begitu juga dengan kelompok B, misalnya yang baca kelompok pertama Vita, terus dikerjakan sama-sama ya. Oke. Siva, apa? Sip, diskusi dulu sip. Siap. Oke, kerjakan LKPD-nya. Siap, Bu. Iya. Ayo diskusi dulu ya. Satu orang berikan ide masing-masing pada kelompoknya. Nomor 1, Budi memiliki uang 20.000. Dia membeli jajan seharga 8.500 dan penggaris bekas harganya 5.000. Langsung aja di sini nulisnya nggak apa-apa, sama-sama. Berapa sisa uang Budi? Berarti 20.000 dikurangi berapa? 8.500 ditambah 5.000. Ayo dikerjakan dulu. Sisa ini. Sisa ini. Kurangi minus. Oh, 500 lah. Aku boleh mau 500. Kelompok A diskusi kayak kelompok B ya. Itu kan mana?
Sekolah setengah berapa? Tanggal berapa? Sekolah setengah kan dari kok itu menjadi otak wis. Untuk tambah 10 dan 60 ambek temen. Sebelas saya setengah terus dikurangi mana ya? Ya opo iku? Oh alam di belakangnya wulu. Kita katanya dia. Dan apa itu lagi? Kalau sih berarti yang 500. Dikurangi 3.500. Sini. Belas saya. Ayah. Kali satu bebas. Jangan lupa dituliskan alasan kenapa kok kalian memilih jawaban yang A. Jadi ada caranya ya. Yang di nomor 1. 500. Dan soal-soal berikutnya itu kan ada alasannya kenapa. Kenapa kok memilih jawaban A atau memilih jawaban B dan seterusnya. Ayo kelompok A harus diskusi ya. Iya, justru itu Mbak Main. Diskusi sama-sama. Kalau ada yang susah bisa tanya. Misalnya temanmu, menurutmu ini gimana caranya nomor 2. Gimana kalau jawabannya gini, pakai cara ini. Misal nomor 2 itu kan ada, jika Budi memilih membeli penggaris bekas dan menabung sisa uangnya, berapa persen uang Budi yang ditabung? Berarti ini pecahan apa persen kira-kira? Desimal apa pecahan? Desimal, karena masuknya persen. Nomor 2 itu desimal ya. Oke, berarti caranya pakai desimal. Jika Budi membeli penggaris bekas dan menabung sisa uangnya. Oke. Dulu ada itu penggaris berapa? Gak ditambah. Kalau uang Budi 20.000, nomor 2 itu ya contohnya. Kemudian dia ingin membeli penggaris bekas. Penggaris bekas kan harganya 5.000. Berarti dikurangi tuh 20.000 dikurangi 5.000 dulu. Itu bisa kayak gitu. Baru dikalikan 100 karena persen. Alasan. Karena Budi. Penggaris bekas Kan sampai E, lihat dibalik. Jawabannya itu A sampai E. Jadi dilihat dulu. Misal nomor 2 ini kan ada, Budi memilih ya. Berarti kan dia punya uang 20.000 dulu. Uangnya kan 20.000 awalnya. Terus buat penggaris bekas, harganya berapa penggaris bekas dia? 5.000 kan? Berarti 20.000 dikurangi berapa? 5.000 berapa? 20.000 kurang 5.000 berapa? 15.000. Berarti 15.000 dikali 100%. Berapa ketemunya? 75%. Berapa, Van? 75%. Good, kelompok A 75%. Apa-apa. Pokoknya nggak lihat berarti kalah cepat atau enggaknya, lihat prosesnya ya. ya wes sisa uang 5.500 karena betul. karena Budi beli penggaris sampai penggaris bekas caranya bisa terus ketemu
Soal 500. Soal 500 kali 5. Oh iya. 500. Ada yang kesulitan atau ingin ditanyakan? Nomor berapa kira-kira? Kelompok A? Masih belum, tidak ada. Kelompok B? Tidak ada. Berarti setiap kelompok sudah menemukan solusinya masing-masing ya. Ya. Dipertimbangkan kenapa kok pilih A, kenapa kok pilih B. Kalau saya 500. Kalau saya 500. B. Pembelian dibutuhkan nggak sih? Harus kan. Jangannya di buku lembarnya masing-masing ya, jangan di bukunya masing-masing tapi di lembarnya. Jadi ada satu orang yang bagian nulis, kayak contohnya kelompok B ya. Dipilih solusi yang paling tepat yang mana. Apa-apa dikerjakan dulu, dipilih salah satu. Solusinya dipilih yang mana, tepat mana kerjakannya, kenapa kok milih itu, kenapa kok pilih solusi A atau B, kenapa kok pilih cara yang beda. Kelompok A tunjuk satu orang yang bagian nulis, yang buat itu. Ayo Ila yang bagian itu. Kira-kira mana yang nulis? Nah, terus di sini langsung di LKPD-nya, jangan di bukunya masing-masing ya, tapi di LKPD-nya. Bukunya masih coret-coret juga nggak apa-apa. Jadi di sini sebelah sini ya. Apa Revan? Oke, terserah.
Jadi yang satu bagian apa? gitu. Kemudian yang lain pilih solusi yang mana, ini dibagi apa dikali ya gitu ya. Oke. Dikerjakan dulu nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa langsung di loh. Masa dikerjakan bareng-bareng di lembarnya ya? Masa dikerjakan bareng-bareng di sini. Caranya di sini. Ya, caranya juga di sini. Ini kan ada di sebelah sini buat cara. Kan ada space kosong. Lihat, di sini kan ada space kosong ya. Itu dibuat cara. Jadi alasan dan cara menjawab itu dibuat cara menghitung. Proses matematikanya ada di sini. Proses menghitungnya ya. Ditulis di sampingnya. Kenapa? Mau tanya? Ya, nomor berapa kelompok B? Nomor 4. Jika Budi membeli penggaris baru seharga 200.000, berapa persen dari uangnya yang digunakan? Nah, oke. Jelaskan sama ibu. Oke. Uangnya Budi tadi berapa? 20.000. Nomor 4, 20.000. Totalnya kan 20.000. Berarti 20.000 dikurangi 12.000 karena ini membeli penggaris, ya kan? Oke, berapa hasilnya? 12.000 dikurang 20.000 dikurangi 12.000. 8.000. Persennya berapa? Gitu kan? Kalau gini berarti 8.000 per 8.000 kan sisanya ketemu 8.000. Berarti 8.000 per semuanya berapa? Uangnya 20.000 dikali 100 karena cari desimal dari persen. Dari cari persen berarti dikali 100. Karena persen itu per 100. Dicoret 2 kan bisa. Ya. 8 dikali 1 ya 8. 0, 1, 2, 3 1, 2, 3. Nah ini juga 1, 2 1, 2. Kemudian ini bisa dicoret lagi, bisa. Ketemunya berapa persen? 80 persen. Tapi tidak ada jawabannya. Dekat. Mendekati. Yang mendekati. 70. Oh, kalau nggak ada jawabannya kan bisa nuliskan di sebelahnya, nggak apa-apa. Meskipun nggak ada jawabannya. Iya kan ada alasannya. Nggak apa-apa. Kan ada alasannya ya. Kita lah. Oh maaf Bu Maya kayaknya salah persepsi. Lihat kan 12.000 kan penggaris baru harus berapa persen dari uang yang digunakan? Tapi dari uang yang digunakan berarti 12.000 per 20.000. I'm sorry. Kan minta tolong nggak persiapan. Terserah. Oke. Sorry. Lagi. Apa itu? Berarti 12.000 maaf per 20.000 baru dikalikan 100. Oke, kerjakan sendiri. Kayak tadi caranya ya. Sama, bisa dikali silang. Atau pakai cara yang lain terserah, enggak apa-apa. Berbeda dari cara yang ibu punya atau dari kelompok A yang berbeda, enggak apa-apa. Oh, salah. Dilema beneran ini aja. Dilema beneran. Ya Allah, dilema ya Allah. Dilema beneran. Iya, dilema. Apa yang kita buat ini dilema? Ganti ya. Ada serius. Bicara aja kan. Analis sapi. Mau wes. Ya IPS. IPA apa? Kira-kira kenapa kok kalian milih jawaban itu? Kelompoknya Vita, kelompok B, kenapa? Nomor 4. Oh, belum selesai. Oke, yang nomor 3 kok ada caranya. Caranya mana? Dikerjakan caranya ditulis ya. Kan ini kayak gini dulu kan bisa sebenarnya kan. Ya, teman. Berarti 6.500. Langsung di sini ya, jangan di buku masing-masing tapi di sini aja langsung. Dibagi per 5 hari. 6 bagi 5 dapat berapa? 1 kali 5? 5 baru dikurang
kurangi 0, 0, 5. 6 kurangi 5 sah? 1. 15 kurangi 5 ti? Nah, sisa berapa nolnya? 2. Oke, langsung dikali. Sehingga 1.500. Hasilnya ketemunya berapa? 11.300. Oke. Nulis ada yang salah satu nulis di sini. Nulis. Syifa, jangan apa Syifa? Coret-coret. Ayo diskusi dulu Syifa, masih banyak Syifa. Masih ada nomor 5, 6, 7, 8, dan 9, 10. Iya. Banyak. Sabar aja. Apa ketemu? Berapa kira-kira Fiannya hasilnya gitu Fian? Tanya teman-teman, ayo diskusi kira-kira rek gitu. Berapa kira-kira? Aku bisanya IPA doang, nggak bisa NTC. Boleh. Jadi kali silang. Aku lagi. Ayo diskusi dulu. Mau lebih coret. 12 kali 20 berarti 22. Terus kali 1. Balik sama Apa kok milih cara itu Fan? Karena lebih mudah dipahami. Lebih mudah dipahami. Nggak ada tuh. Setuju nggak kelompok yang lain? Maksudnya anggota kelompoknya kalau pilih cara itu? Setuju. Jadi sebelum nulis kalian diskusi dulu pakai cara itu. Oke. Supaya teman yang lain juga bisa ikut paham. Oke. Good. Kelompok A. Kelompok B. Oke. Nomor 5. Budi ingin membeli jajan dan penggaris baru, tetapi uangnya 20.000. Jika total harga melebihi uangnya, apa keputusan terbaik yang dapat diambil Budi? Apa kira-kira keputusannya? Tetap beli semua barang, meminjam uang teman, atau membeli yang paling dibutuhkan? Membeli yang paling dibutuhkan. Alasannya kenapa kok pilih yang dibutuhkan? Kira-kira apa? Ayo. Untuk apa? Dibutuhkan ya, karena untuk mengerjakan apa? Buat beli apa sih ini? Ya, ditulis alasannya di sini. Kalian pilih yang mana? Jawaban yang paling baik. Kalau katanya tugas-tugas ini mengerjakan soal, kita apa Fit? Sama semua. Oke, berarti ditulis. Kalau kesepakatan aku tulis itu ya, berarti ditulis yang itu makanya. Mengerjakan tugas-tugas.
susah nomor 6? Susah. Apa ada yang ditanyakan nomor 6? Jika Budi membeli penggarisnya itu bekas setiap hari itu hilang 0,5 karena rapuh, terlalu rapuh penggarisnya. Jadi apa namanya itu patah dikit-dikit 0,5 terus. Kira-kira kalau selama 6 hari berarti 0,5 dibagi atau dikali kira-kira? Iya, dikali berapa? 6. Langsung di sini Jamit. Kerjaannya di OKPD masing-masing ya. 30. Jangan di bukunya. 3. Ipis ketemu. 0,5 kali 6 Iya. Iya, wis kan. Dia kayak buru kan kalau usah ditulis ya udah. Nah, bagian buru itu kan kalau usah ditulis jadi itu penting kan. Awis los. Aku bingung. Nomor 4 itu. Kali 0 kan 0. 6 kali 0 kan 6. Tulis gambarin los. Ngurus. Bola. Ini benar. Karena penggaris terang aku. Karena Susah, kalau Bapak kan? Silakan. Tidak ada yang susah. Tidak ada yang susah. Oke, kelompok A tidak ada yang susah. Kelompok B ada yang susah. Semua. Semuanya. Nah, yang ingin ditanyakan. MTK. Ya, nomor berapa yang ingin ditanyakan? Semuanya. Kan sudah selesai tadi sampai nomor 5. Nah, nomor 6 kan berarti. Mencari soal IPS. Nomor 7. Aku mau riset untuk soal IPA saja. Ikut. Aku bahasa Inggris. Aku ada golek soal IPS. Buat detok. Nomor 7. Apa?
Kamu aku pukul kapan enggak? Fitness loh, Dok. Jangan kesini aku ujian nih gitu gambar video. Resign. Angkat tangan. Nomor berapa Kak? Kas? 7. Kelompok B nomor 7. Nomor 7. Oke. 20% dari 20.000. Kan sudah baca persen, berarti 20 per 100 dikali 20.000. Berapa? Kalau kayak gitu. Berapa 20% dari 20.000 itu berapa? Ketemu berapa? Kita ketemu berapa? Ketemu 16. 20% dari 20.000. Berarti kan 20 per 100 dikali 20.000. Contoh aja 2, cara 2 kali 2 ketemu 4. Nolnya ada 2, 3, 3 ya, 1, 2, 3. Berarti berapa? 20% dari 20.000. 4.000. Berarti kalau ketemu 4.000, berarti berapa uang maksimal yang ia gunakan? Berarti 20.000 dikurangi. Iya. Berapa? Ketemunya berapa? 16. Tadi jawabannya yang mana? Oke. Caranya terus di sini ya. Oke. Nomor berapa? Kelompok A? 9. Kelompok B nomor berapa? Tambah stres, rasa bertanggung. Semua jadi aku orang kayak gitu. Soalnya ini kain. Mereka jangan aku kelas aku dulu sini aja. Baru aku kelas dulu ini ya. Tapi ini kan ikut dia. Tapi ya. Jawaban kemarin ya. Katanya dia tahu. Kamu udah tahu. Berarti dari detik ya? Iya, lulus dari detik ya. Kan enggak
Misalkan jika Budi memiliki 4 pilihan pembelian, tiap pilihan yang punya nilai manfaat berbeda. Bagaimana cara terbaik menentukan pilihannya? Memilih yang termurah, memilih yang paling banyak disarankan teman, membandingkan manfaat dan biaya. Yang mana kira-kira? Yang B, kelompok B, membanding. Kenapa kok pilih itu? Karena apa? Seimbang, boleh. Tulis alasannya ya. Sudah selesai semuanya? Sampai nomor 10? Sudah selesai? Semuanya? Yang pertama kelompok A dulu presentasi. Ayo kelompok A. Mulai nomor 1 didengarkan ya. Kelompok A yang presentasi didengarkan. Ayo Van, nomor 1 Van. Sampai 10. Sampai 5. Oke. 5 dulu aja. Yang soal pertama. Ya, soal pertama disimak ya, kelompok B ya. Kelompok B disimak ya. Disimak dulu kelompok A yang presentasi. Budi memiliki uang sebesar Rp20.000. Dia membeli jajan seharga Rp8.500 dan penggaris bekas harga Rp5.000. Berapa sisa uang Budi sekarang? Untuk menghitung sisa uang Budi sekarang ialah menjumlahkan semua total pengeluaran, yaitu Rp8.500 ditambahkan dengan Rp5.000, yaitu Rp13.500. Sisa uang Budi adalah uang Budi 20.000 dikurangkan dengan total pengeluaran Budi, yaitu 13.500 yang menghasilkan Rp6.500, yaitu jawabannya A. Oke, berarti semuanya sepakat ya satu kelompok jawabannya A. Ada yang berbeda di kelompok B? Apakah sama atau berbeda? Sama atau berbeda kelompok B? Sama. Oke, berikutnya kedua Pan. Yang kedua, jika Budi membeli penggaris bekas dan menabung sisa uangnya, berapa persen dari uang Budi yang ditabung? Jika penggaris bekas harganya Rp5.000, jika uang Budi adalah Rp20.000, maka sisa uang Budi jika membeli penggaris bekas adalah Rp15.000. Oke, 15.000. Terus didengarkan kelompok 2. Persentase 15.000 dari 20.000 ialah jika 5.000 adalah 25% dari 20.000, maka 15.000 jika dibagikan dengan 3 adalah 5.000. 3. Jika 15.000 dibandingkan dengan 5.000 adalah 3, maka 25% dikalikan 3 dan hasilnya 75%. D, 75%. Dan jawabannya adalah E. Oke, sepakat jawabannya E yang teman-teman di sini. Apakah ada yang berbeda? Oh, sama. Oke, yang B, apakah ada yang berbeda? Kelompok B, dilihat di KPD-nya apakah ada yang berbeda? Sama. Oke, berikutnya berarti gantian presentasi yang kelompok B. Oke, terima kasih ya kelompok A. Tepuk tangan yang mana buat kelompok A? Sekarang kelompok B. Ayo dipimpin oleh Syifa. Ayo Syifa. Ayo Syifa. Jika Budi membeli penggaris bekas dan setiap hari ia kehilangan 0,5 cm, akurasi saat mengukur berapa total kehilangan akurasi dalam 6 hari? Tadi nomor berapa Syifa? Nomor 3. Ya, nomor 3 dulu. Ayo. Budi menabung sisa uang sebesar
6.500 bro. Budi menabung sisa uang sebesar 6.500 dan ingin membagi rata selama 5 hari. Berapa uang yang ditabung per hari? 5 hari. Selama 5 hari bukan 4 hari. Jadi 6.500 Dibagi 5 hari. ketemunya berapa sih Pak? 1.300. Oke, betul. Ada yang berbeda? Oke, nomor 4. Jika Budi membeli penggaris baru seharga 12.000, berapa persen dari uangnya yang digunakan? Berarti 12.000 per Per 20 dikali 100. ya hasilnya berapa sih Pak? 70%. Apakah 70% kelompok A? Tidak, bukan. Tidak. Ketemunya berapa? 60%. Karena apa? 12.000 dibagi 200 ketemunya 60. Wah, ada yang berbeda berarti ya. Apakah di kelompok ini tadi ada jawaban yang betul 60%? Nggak ada. Berarti sepakat 70% ya. Oke, dibetulkan dulu. Oke, yang terakhir sama-sama ya. Budi ingin membeli jajan penggaris baru tapi uangnya hanya 20.000. Jika totalnya melebihi uang, apa keputusan yang harus diambil oleh Budi? Ngapain dia? Tetap membeli semua barang, meminjam uang teman atau membeli yang paling dibutuhkan? Yang paling dibutuhkan. Oke. Sepakat ya, membeli yang paling dibutuhkan ya. Oke, karena apa? Karena penggaris lebih dibutuhkan dan berguna dibanding jajan. Ya, lebih berguna daripada jajan. Oke. Sekarang lakukan refleksi pada bagian akhir. Lihat di situ ada Tabel. ya, yang paling belakang sendiri ada tulisannya refleksi. Apa kesimpulan dari cerita dilema yang dihadapi Budi? Kesimpulannya apa kira-kira? Kelompok A dulu. Kesimpulannya apa? Kesimpulan dilema dari dilema yang dihadapi Budi. Ada yang nulis Pak? Ada yang nulis, ada yang kamu yang bicara. Oke. Kesimpulannya apa dari kelompok A? Budi? Budi dilema memilih akan membeli jajan atau penggaris, sehingga Dia memilih yang dia mana? seharusnya memilih penggaris yang lebih berguna dan dibutuhkan untuk pembelajaran dan membuat Pembelajaran di kelas ini Pembelajaran gitu di kan kelas, karena ya. lebih bermanfaat penggaris Ya. daripada jajan. Kalau jajan bisa beli kapan saja kan, kapan-kapan. Oke, boleh. Ya kalau kelompok B dilihat. Kira-kira alasannya kenapa ya? Kenapa kok? Apakah alasannya berbeda dengan kelompok A? Kelompok B. Ayo Bapak perhatikan salah satu ayo Syifa. Alasannya kenapa kira-kira? Harusnya Budi milih apa? Memilih peralatan sekolah Kenapa? karena lebih penting. Ya ditulis saja nggak apa-apa. Oke. Apakah anggota kelompoknya sepakat kayak gitu? Oke. Yes. Gimana teman-teman, sepakat apa tidak? Gitu loh. Ayo Tian. Sepakat. Oke, ditulis siapa? Oke, kemudian yang kedua. Apakah kalian pernah mengalami dilema seperti Budi pada saat mengerjakan Iya. matematika atau memilih barang? pernah. Tulis kalau gitu pernah. Apa contohnya kalau pernah? Ditulis juga ya. Contohnya apa kalau pernah? Terserah kan. Ipa, ayo ditulis. Oke, sudah ditulis? Ya. Belum. Belum. Pernah apa? Pernah contohnya apa? Misal Siva mau beli apa atau mau pilih A, ternyata teman-teman pilih B, bisa kan kayak itu kan dilema sama mengerjakan kan juga dilema kalian. Ada yang jawabannya pengen cara ini, ada cara itu, karena berbeda cara, sehingga dilema. Oke, selesai Revan. Kelompok A? Kelompok A sudah? Sedikit lagi, oke. Oke.
Jadi hari ini kita sudah belajar apa aja tadi? Matematikanya materi apa? Ya, materi apa kira-kira? Pecah? Pecah. Desimal. Persen. Oke. Kira-kira cerita tadi pernah kalian alami? Pernah. Kalau kalian di posisi Budi, berarti kalian sudah bisa ya menyelesaikan masalahnya? Ya. Setelah mengerjakan LKPD-nya dikumpulkan dulu. Sekarang tugas individu atau evaluasi diri. Jadi masing-masing mengerjakan soal cerita yang hampir sama dengan LKPD tapi berbeda ceritanya. Dikerjakan masing-masing. Siap. Satu orang satu nih, bagi LKPD-nya. Ini lembarnya datanya taruh di tengah. Oke, kasih nama masing-masing ya. Ini punya Reza, ini punya Erevan. Itu kurang berapa? Banyakkan satu. Nah, ditulis namanya, itu dilarang diskusi ya. Dikerjakan sendiri-sendiri. Oke, untuk tes evaluasi dikerjakan besok ya, dikerjakan sendiri-sendiri. Oke, tes evaluasinya bisa dikerjakan di rumah, besok dikumpulkan ke Bu Maya. Sekarang Bu Maya mau tanya kalian pendapatnya kalian tentang pembelajaran hari ini. Mulai dari Revan dulu. Gimana Tentang matematika sama cerita? matematika. Saya bisa lebih baik menghitung persoalan matematika tentang desimal, persentase, dan pecahan. Kira-kira bingung nggak kira-kira kalau ada soal ceritanya? Menurut saya kalau ada soal cerita membuat lebih mudah untuk dipecahkan. Oh, malah lebih mudah ya dipecahkan ya. Kalau dari kelompok B gimana? Ada perwakilan? Silakan kita. Kira-kira gimana pembelajaran hari ini? Apakah mudah, susah, atau bagaimana? Terus kira-kira menarik nggak kalau pakai cerita itu daripada hanya angka aja? Menarik? Menarik, lebih menarik ya pakai cerita daripada mengerjakan hanya angka. Oh, kenapa Siva kok nggak menarik Siva? Menyusahkan, Mbak. Menyusahkan. Kalau ada cerita malah menyusahkan gitu. Oh, justru Siva kalau main cerita karena malas membaca. Iya. Oke, karena Siva malas membaca. Tapi lebih mudah angkanya saja, tidak ada cerita. Oke, kelompok B berbeda ya dengan kelompok A. Oke. Baik. Oke, selesai pembelajaran hari ini. Mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing dipimpin oleh ketua kelas. Ayo Revan. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Sekian dari Ibu, terima kasih banyak karena sudah membantu kegiatan pembelajaran hari ini. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, Ibu mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.